Brazil dengan gaya bermain individu dan counter attack-nya Ancelotti. Begitupun Jepang yang bermain dengan sangat sistematis. Itu bagus banget. Gol lawan Swedia itu menurut gue itu gol futsal menurut gue. Gol futsal ya? Iya. Bukan PlayStation ya? Brazil Jepang nih negara kuda hitam menurut gue dari awal turnamen. Enggak, lu selalu bilang Brazil kuda Iya. hitam loh. Gue juga bingung sama lu. Lu tuh underestimate sama Brazil. Loh bukan underestimate, justru dari semua hal yang dibawa sama Brazil di Piala Dunia ini gue melihat ya buktinya aja sampai ini kita bahas lawan Jepang pun kita nggak ada yang definitely mengunggulkan Brazil loh. Siapa yang Enggak, gue mengunggulkan? mau ngomong Brazil gue. Gua rasa kalau itu terjadi, itu bukan kesalahan Ancelotti, tapi Ya, emang itu yang dia mau. generasinya. Kenapa itu yang dia mau? Kenapa tuh? Karena Madrid pun itu mengandalkan skill individu dengan counter. Jadi dia memanfaatkan situasi counter untuk bisa cetak gol. Karena Jepang ini kan main sistem. Ya. Kasarannya kalau kita lihat Barcelona lawan Madrid lah. Sampai juga perhelatan Piala Dunia 2026 ini ke fase knockout atau ke fase gugur, yaitu 32 besar. Ya, kelar dong berarti. Iya. Gimana sih? Dan semua dari match-match dari fase grup sudah selesai, dan pada tapping siang hari ini sudah ada satu match yang diselenggarakan pada babak fase knockout 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada yang dimenangi oleh Kanada. Dan bagaimana tim-tim yang lainnya yang akan bermain di babak 32 besar ini, itu akan menjadi pembahasan di Halftime Break kali ini. Masih bersama gue Dev Refli, kalian sudah mendengar suara Bang DJ yang tadi, dan ada perwakilan dari komunitas punit Indonesia, ada Akbar dan juga Raffi. Ini Akbar sama Raffi datang lagi, Bang. Yoi. Buat meramaikan 32 besar. Dan mereka datang di momen kemarin Kompas Dirgahayu ke-61. Dirgahayu ke-61. Iya, Selamat kan? ulang tahun kepada kantor saya. Semoga Kompas terus berkibar menjadi media yang menyuarakan hati nurani rakyat. Amanat hati nurani Amanat hati rakyat. nurani. Betul. Dan Termasuk olahraga. termasuk olahraga, dan ini kita juga ikut meramaikan lah. Iya. Piala Dunia kali ini. lewat Enggak cuma Halftime meramaikan. Enggak cuma halftime break. Wartawan kita Break. Wartawan kita ada yang ada yang berangkat sana juga. dari awal sampai akhir. Zaman begini loh. Oke, kita gue mau kasih pertanyaan pemanasan dulu, Bang, kepada Akbar dan juga Emang harus Raffi. begitu ya pertanyaan pemanasan. Nggak ada, Hah? cuman maksudnya ya pengen aja buat sebelum ke. Dia harus pemanasan. Tadi Akbar cerita main bola kelayangan deh. Pemanasan dulu. Makanya ada pemanasan dulu pertanyaannya Iya, nih. iya. Ini Oke, simpel boleh. aja. Di babak ke-30 di round 32 ada nggak menurut lu berdua negara yang menurut lu kejutan? Ternyata negara ini bisa lolos gitu. Betul. Ada nggak gitu? Ada. Dua negara yang menurut lu kejutan lah yang bisa lolos, yang padahal kayaknya nggak bakal lolos sih tapi ternyata lolos gitu. Lu Bar? Yang pertama mungkin udah jelas Cape Verde. Hmm. Itu historical banget, mereka tim debutan. Penduduknya itu cuma sekitar 59.000 kalau nggak salah. 500.000. Oh, oke. Itu Gua kuras. kurangin nih. Iya, iya. Kalau 50.000 di pulau yang satu. Soalnya itu negara ada 14 pulau. Iya, jadi penduduknya nggak terlalu banyak, debutan di Piala Dunia juga, dan dia sudah 6 tahun ya bersama pelatihnya, jadi ini Iya, progres betul, yang 6 luar tahun. biasa bersama dengan pelatihnya. Cape Verde bisa lolos secara mengejutkan karena gua nggak expect juga Uruguay bisa tampil seburuk itu ya di fase grup, dan akhirnya yang menemani Spanyol ke babak selanjutnya adalah Cape Cape Verde, Verde. betul. Dan di grup itu dua yang lolos ya. Iya, Iya, cuma dua. dua. Tiganya enggak. Yang peringkat tiganya itu terlalu rendah kan poinnya. Iya. Satu lagi, Bar? Satu lagi mungkin gua rasa Australia sih ya. Oke. Karena kenapa gua bilang Australia, karena gua kira tuh awalnya yang lolos itu Turki ya? Turki sama Paraguay. satu lagi Paraguay. Tuh. Korsel. Oh. Paraguaynya lolos dari grup itu kan maksud lo kan? Dari grup Iya. itu, betul. Cuma Turkinya Cuman Turkinya ternyata benar-benar off day di turnamen Iya, ini. oke. Arda Güler juga baru panas di pertandingan Terakhir. dan itu nggak ngebantu mereka untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Lu, Raf? Gue sih setuju yang pertama Cape Verde ya. Kita Cape Verde bisa kayaknya lihat. jawaban normatif ya kan. Iya, karena Debutan emang ya. menurut semua orang pun Semua emang ini orang. debutan dan mereka pun nggak terkalahkan loh di fase grup. 3 kali seri ya. Yes, betul. Dan 2 kali clean sheet kan? Ya, betul, lawan Portugal salah satunya. Ya. Spanyol. 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 Itu balik gua. Nah, Nah, kayaknya sentimen banget sama Ronaldo. Makanya gue udah apa nih? itu. Satu lagi? Itu adalah salah satu kejutan. Nah, kedua menurut gua Demokrat Republik Kongo. Oh iya. Emang secara materi mereka banyak pemain Lumayan, kalau yang secara materi sih lumayan kan. ya, Ada Mas Kongo. Waku, AWB, terus ada juga Wisa Wisa. strikernya.
Cuma gue nggak nyangka sih, gue kira ini mungkin hanya sebatas fase grup aja sih. Ternyata di match terakhir dia bisa menang dan memastikan lolos ke 32 besar. Itu sih. Dia 32 besarnya Lawan Inggris ya. nomor 3 ya. Nomor 3 betul. Maksudnya lolosnya Oh iya, peringkat lolos 3 sampai ya. ketiga, iya. Lawan Iya, Inggris. iya, Lawan Inggris, betul. Iya. Relatif dia nggak kalah sama Portugal kan, hanya kalah sama Kolombia ya. Iya, Iya, ya. betul. Kolombia 1-0 waktu itu. Itu Oke. sih. Itu dua nggak berarti nggak ada yang jawab ini ya apa Pantai Gading. Pantai Nah, Gading itu udah layak lah. layak sih. Layak ya? Layak. Oh, oke. Bosnia nggak Bosnia? Mestinya layak lah. Bosnia lolos loh. Bosnia kalau ini kan keikutsertaan mereka kedua ya di World Cup ya. Iya, maksudnya Cuma- dia kan masuk ya kalau di terakhir. grupnya dia kan ya dengan Swiss, Kanada, satu lagi Qatar, ya sebenarnya dia ngincar tiga besarnya untuk lolos ya masuk Pasti akal dapat sih. sih. Tapi sepakat lah Cape Verde yang paling utama Betul, lah ya. iya. Ini negara paling menurut gua mungkin pestanya luar biasa ya. Pasti dia. Ya ketemu sama Spanyol ya kan. Iya. Kemudian nggak kalah sama Uruguay, sama Arab Saudi walaupun nggak menang dapat poin ya kan. Iya. Terus ketemunya 30 besar sama Argentina Iya, lagi kan, itu. mimpi panjang yang Dev kalau gue jadi pemainnya Cape Verde, mau lepas besok gue dibantai sama Argentina, itu akan Berebutan jadi starter. cerita yang bisa Iya. gue Iya, teruskan betul. sampai generasi Betul. yang nggak tahu berapa itu. Itu Iya. negara kemarin gue lihat tuh di Wikipedia tuh merdeka tahun 75. 75 benar ya? Iya. Dan itu bekas jajahannya Portugis. Oh iya. Bekas jajahannya Aku tahu yang Portugis. 75 doang. Iya, jadi ya Cape Verde lah satu. Kalau yang dua, ya sebenarnya yang Kongo mungkin menarik juga ya, karena di grup dia kan ada Portugal, Kolombia, dan dia nggak kalah sama Portugal. Artinya bukan dapat cuma 3 poin menang lawan Uzbekistan Uzbekistan, terakhir. ya, tapi dia bisa seri sama Portugal. Kalau gue satu Cape Verde, satu lagi kalau gue sih ngelihatnya sebenarnya bukan satu tim. Mhm. Tapi ya, karena Cape Verde Afrika, Kongo Afrika, yaitu 9 dari 10 negara Afrika lolos ke 32 besar. Iya. Ya, jadi Kecuali Tunisia ya? Cuma Tunisia yang nggak bisa berbuat banyak. Kalau gue lebih itu yang luar biasa sih. Ya kejutan, karena kalau dibandingin Asia 9 cuma 2 ya. Iya, Cuma Australia, 2 yang Jepang. bisa lolos gitu. Iya, kalau Lu juga pasti Cape Verde kan? enggak, kalau gua justru menyoroti Mesir sama Algeria. Wah. Karena maksudnya harusnya Korea Selatan harusnya kalau misalkan mereka bisa menuntaskan semua match di grup dengan baik lah, nggak kalah dari Meksiko. Ya mungkin ada satu posisi dari Mesir antara Algeria yang diisi sama Korea Selatan sih. Enggak gua. dong deh. Satu. Aljazair itu kalau sejarahnya di World Cup mereka bahkan pernah lolos ke fase grup. Mereka pernah hampir nyingkirin Jerman. Bukan Bang, itu kan ya udah yang Enggak, lalu. maksud Tapi gua di kalau sini. ngeliatin negara ya, Heeh. dan dia di grupnya itu Austria sama satu lagi siapa Jordania. Jordan. Ya dia sebenarnya udah oke. Ya emang ngincar 1 poin. Kalau menurut gua ya, Iya, iya. kalau Mesir itu sering ke World Cup. Cuma baru kali ini dia bisa menang. Oke. Lolos. Menang 1 pertandingan ya. Iya. Dan Oh, iya. akhirnya lolos. Menang comeback lagi kan lawan New Zealand kemarin itu sih. Iya, Mesir. betul. Iya. 3-1 bukan ya? New Zealand. Emang New Zealand? Oh iya New Zealand. New Zealand, iya, iya. Satu masalah. Iya, makanya kalau gue kayaknya antara South Korea sama Iran tadinya sebenarnya. Cuman kan Iran karena dikerjain ya di Piala Dunia kali ini nih. Jadi ya udah itu sih. Jangan suka bikin isu lah. Ya aku ya nggak apa-apa. Gue kan menganggapnya seperti itu. Iya. Tapi sayang Iran nggak lolos sih. Itu sayang Iran nggak Kalau lolos. Iran lolos kan seru. Betul. Iya kan? Itu dia. Oke, ini itu dari pertanyaan pemanasan. Ini sekarang lanjut ke babak 32 besar Bang DJ. Ya. Ini terdapat beberapa big match ya di 32 besar. Ya mungkin secara kekuatan cukup berimbang. Ini ada beberapa match ya. Kalau gua ngelihatnya udah jelas definitif Belanda sama Maroko. Oke. Ini gue mau nanya dari Raffi dulu nih. Oke. Belanda Maroko, Raff. Lu ngelihatnya Belanda yang mungkin yang tadinya nggak yang tadinya nggak diunggulin, imbang lawan Jepang. Tapi 2 match terakhir di mana? Fase grup lu bermain dengan cukup bagus ya. Lu bilang di sini kuman bol Yes, kemarin. betul. Nah, lu menghadapi Maroko nih yang alot juga kayaknya. Maroko nih gimana lu, Bar? Raff ngeliatnya. Gue lihat sih ini akan jadi duel menarik di lini tengah sih antara Tengah Belanda dan Maroko. Iya, karena gue lihat Maroko ini juga banyak banget pegang bola. Dia gelandang yang dari Lille tuh benar-benar bisa menguasai banget lini tengahnya. Nomor Main 6 ya? punggung 6 ya. Si Buadi. Iya, Buadi. Buadi. Dan itu gue rasa bakal jadi sasaran target panas lah nih di bursa transfer buat klub-klub dari Eropa. Oh, iya. Terutama dengan juga head to head-nya pasti gue lihat akan dengan Gravenberch itu akan menjadi duel gelandang box to box di mana siapa yang bisa megang tempo dialah yang akan memenangkan pertandingan itu. Karena
kalau gue lihat, gue sih sedikit mengungguli Belanda ya, 55-45%. Belanda kalau misalkan Koeman Bol ini masih tetap berjalan dengan semestinya, dengan distribusi bolanya Frenkie, Tijani dan juga Gravenberch, bukan nggak mungkin belakang Maroko bakal keteteran, terutama sisi kiri sih. Gakpo bakal head to head sama Mazraoui dan ini akan menjadi duel sangat menarik banget, di mana Mazraoui kita juga tahu di fase grup tampil cukup solid dan Gakpo dengan di Liverpool yang bermain kurang bagus selama satu musim, tapi di Piala Dunia ini dia bisa meledak sendiri. Ini akan menjadi duel yang sangat seru sih. Terlebih kalau lu bilang big match Belanda Maroko, menurut gua nggak Belanda Maroko aja sih, ada Brazil sama Jepang. Itu salah satu big match yang perlu diperhatikan banget sih. Terlebih Brazil dengan gaya bermain individu dan counter attack-nya Ancelotti. Begitupun Jepang yang bermain dengan sangat sistematis. Itu bagus banget. Gol lawan Swedia itu menurut gue itu gol futsal menurut gue. Gol futsal ya? Iya. Bukan PlayStation ya? Karena itu udah skemanya, polanya bagus banget patternnya. Jadi tinggal bola-bola tapin aja. Nah ini adalah salah satu bahayanya Jepang. Ancelotti wajib waspadai sih. Itu sedikit tambahan. Setuju, Bar? Atau ada tanggapan lain lo? Ya sebenarnya gue setuju 2 pertandingan itu ya. Belanda melawan Maroko dan juga Brazil melawan Jepang. Dan kalau kita lihat Brazil lawan Jepang, sebenarnya Brazil sama Belanda ini beda-beda tipis. Ya. Gue udah bilang bahwa kalau kita bicara per generasi, memang sebenarnya di generasi ini secara squad tidak sebaik generasi sebelumnya memang. Baik Belanda maupun Brazil. Tapi balik lagi, peran pelatih menurut gue sangat menentukan sih bagi dua tim ini. Kita tahu di match day pertama Brazil ditahan imbang Maroko, Belanda ditahan imbang Jepang. Sama ya? Iya kan? Dan banyak orang yang berspekulasi bahwa kenapa Belanda sama Brazil nih mungkin nggak bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini. Tapi ternyata di match day kedua dan ketiga baru keluar nih Brazil dan juga Belanda. Dan karakteristiknya sebenarnya nggak jauh beda. Koeman dan juga Ancelotti ini benar-benar paham para pemainnya, itu penting banget. Kita tahu Ancelotti ini kan kenal banget sama Vini ya. Dan dia ini memang pelatih yang tidak terlalu terkenal namanya soal taktik. Ya. Tapi lebih ke kalau kata coach sebelah nggak ada miskin taktik, ya kan? Nggak apa-apa, yang penting kaya duitnya. Baik dia, baik. Betul. Tapi memang seorang pelatih itu bukan soal taktikal juga, tapi gimana dia bisa memanfaatkan pemain yang ada. Betul. Individu pemainnya seperti apa, karakter pemain seperti apa, dan itu terbukti. Hubungan dia dengan Vini di Madrid, ya itu terjadi di laga-laga di Piala Dunia kali ini. Vini 3 kali main, 3 kali cetak gol di semua pertandingan, dan 3 kali MVP. Ya. Itu menunjukkan bahwa Vini mungkin secara sistem pakem tidak terlalu terlihat. Tapi dengan pemain-pemain individual seperti Vini, Gumares juga asis, Cunha juga lagi bagus banget, Cunha. Itu bisa joget-joget terus ya. Joget-joget ya happy. Gue selalu menantikan tuh akhirnya tuh Cunha tuh gara-gara gara-gara match kedua dia starter terus cetak brace. Iya. Seru banget lihat berarti. Itu bisa dimanfaatkan dan mereka perform juga dan akhirnya mereka bisa lolos sebagai juara grup. Dan begitupun juga dengan Belanda. Gue juga nggak expect mereka bisa menang 5-1 lawan Swedia. Karena di match day pertama Swedia itu menang 5-1 lawan Tunisia, superior banget. Tapi abis menang 5-1 mereka entah kenapa langsung benar-benar turn down banget. Dihancurin sama Belanda tuh, gol-golnya Belanda open play semua. Bagus banget. Dan kalau gue lihat gol dari Belanda melawan Swedia ini memang template golnya seperti itu. Jadi inside dari Gakpo ataupun Koeman Bol. Jadi mungkin nggak terlalu total football, tapi itu sudah bisa menjelaskan bahwa inilah Belanda. Lini depannya cukup efektif, nggak terlalu banyak peluang bisa mereka maksimalkan menjadi gol. Jadi gue rasa melawan Jepang nanti Brazil mungkin satu-satunya yang bisa menjadi kesempatan bagi Jepang adalah ya pemain-pemain seperti Vini atau Cunha ini underperform. Dan Jepang dengan sistem yang mereka udah punya itu bisa menjadi kekuatan buat mereka. Jadi pertarungan antara dua tim ini bakal menarik banget sih. Begitupun juga dengan Belanda dan juga Maroko. Tadi yang udah disebut sama Raffi, Boadi itu pemain, kalau kita lihat di Piala Dunia sebelumnya ada namanya Amrabat. Sofyan. Itu benar-benar pekerja keras. Istilahnya kalau di Indonesia itu gelandang pengangkut air. Asal jangan air panas. Dan dia juga sudah mulai dilirik oleh beberapa. Iya, udah banyak yang ngincer. Iya. City lah, siapa lah. Iya, bahkan strikernya Saibari kan baru match pertama cetak gol langsung beli sama Bayern Munchen kan. Iya. Dan ya ini bakal menarik juga sih menurut gua. Dua pertandingan ini. Ya, Belanda Maroko
sama Brazil Jepang dia 2 big match ya. Terutama karena kalau kita ngomongin Dini hari nanti main ini. yang Brazil sama Jepang duluan ya. Ah. Ya karena Jepang kan dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa mereka menjadi salah satu kekuatan baru lah. Ya. Ya paling enggak mungkin 8 besar dunia. Sementara Maroko setelah mereka masuk semifinal di Qatar juga konsisten kan. Di Piala Afrika juga mereka tampil baik ya, lepas kontroversi juaranya. Vinicius Junior tadi Akbar bilang itu salah satu pemain yang bikin gol dalam 3 pertandingan. Karena ada 3 orang, nah salah satunya juga Ismail Sebari. Karena dia juga buat Maroko bikin gol di 3 match selain Lionel Messi ya. Jadi ini laga cukup menarik 2 pertandingan ini, Dev. Kalau ada yang bilang final kepagian, ya gue juga nggak bilang ini final sih. Tapi ya terlalu dini memang karena 32, 16, 8 besar. Iya. Ya makanya selalu gue bilang ini yang bikin Dan bagan siapa ya kan? Posisi negara apa namanya tim-tim yang lolos Iya grupnya kan, iya, kan dari bisa grup jadi ya. Brazil ketemu Belanda berarti di Iya, bisa. 32 besar kan. Bisa. Nah, kalau gue tadi malam ngobrol sama temen gue yang di Belanda, ini situasi di Belanda, iya gue punya temen di Belanda. Dari Italia ada. Widih. Kalau jalan-jalan itu selalu punya banyakin teman gitu kan. Nggak, ini situasi di Dari Belanda Belanda tuh nih. juga rame, Dev. Pasti. Karena, Iya. Maroko, banyak Maroko Nederlander yang di sana gitu loh. Jadi banyak orang keturunan Maroko di Belanda yang juga sepertinya menantikan duel ini. Sini ya. Karena ini adalah kesempatan bagi mereka tanda kutip Bagi Maroko kan. ya bagi Maroko menyakiti Belanda. Apalagi banyak juga beberapa dari mereka yang pengen banget dapat warga negara visa atau Belanda yang sulit sampai sekarang ini. Jadi ini ada kesempatan buat mereka menunjukkan dari sisi itu sepak sejarah. bola. Iya. Itu di sana. Ini omongannya sana rame gitu. Iya. Tapi kalau kita ngomongin di lapangan, ya memang benar yang kata Raffi Akbar. Duel ini pasti sengit juga di lini tengah. Ya kalau Belanda bisa main konsisten terlebih dari 2 pertandingan terakhir mereka, ya harusnya itu akan sangat-sangat menyulitkan lini belakang Maroko. Tapi bagaimana Maroko 4 tahun lalu mereka bisa menyisihkan Portugal, kemudian sampai pemain mereka tuh percaya diri deh hari ini pemain Maroko ya. Oh iya pasti. Ngelawan Brazil aja waktu kemarin Brazil itu di beberapa media tuh para pemain Maroko termasuk tim itu sangat optimis mereka bisa mengalahkan Brazil hari itu, bisa membalaskan kekalahan Piala Dunia 98. Jadi ini laga akan sangat menarik. Kalau Maroko bisa bikin gol duluan, itu laga akan jadi open banget karena Belanda Betul. All out juga. all out kan. Dan waktu lawan Brazil kan Maroko bikin Gol dulu. gol duluan. Nyebrang ke Brazil Jepang yang duluan nanti main. Iya. Ya sebagai warga Asia yang tinggal 2 ya kan wakilnya. Perwakilannya. Iya kan? Betul. Ya gue berharap sih Jepang bisa berbuat banyak. Iya. Betul tadi kata Akbar. Salah satu yang mungkin kita harapkan atau diharapkan oleh banyak fans terutama timnas Jepang, ya bagaimana melihat kayak Vinicius Junior gitu ya, Matheus Cunha underperform gitu. Tapi ini laga udah fase gugur ya. Mengharapkan itu kayaknya agak yang pilihan terakhir deh. Iya. Tapi bagaimana Hajime Moriyasu menyiapkan timnya gitu kan. Kalau kita ngomongin di medsos kan ini banyak banget. Ini Kapten Tsubasa ya kan segala macam. Itu menang ya di Tsubasa menang ya? Menang, ya kan? Nostalgia itu. Nostalgia ya. Gue nggak tahu tuh mesti dilihat itu tahun berapa itu. Kalau 12 atau 24 tahun yang lalu sionya pas nih berarti benar nih ya kan bisa benar gitu. Arah sih. Tapi memang ya ada yang bilang kan selalu bilang kan cetak birunya Jepang kan tahun ini ya mereka minimal harusnya perempat final atau semifinal. Ya ujiannya memang Brazil. Ya mau nggak mau kenapa enggak gitu ya. Iya. Lu Sekalian ngadepin aja nih udah emang lawan yang waktunya. pemegang gelar juara dunia terbanyak hari ini. Ya. Ya meskipun generasi Brazil hari ini tidak sekuat itu, tapi bukan berarti tidak kuat loh. Benar, Iya kan? benar. Gue ngelihat pertama Lucas Paqueta sama Bruno Guimaraes kok Aneh. aneh gitu. Tapi Mainnya setelah banyak dilihat, lepas kontrol ya Ancelotti semuanya. emang paling paham. Kita emang kadang-kadang so tahu sih ya. Ya gitulah stylenya ya. Jadi menarik buat Jepang. Harusnya sih gue nggak dengar ada berita-berita mereka pemain cedera atau segala macam ya. Tinggal sistemnya. Mungkin mereka harus sedikit melupakan laga uji coba tahun lalu yang mereka bisa comeback. menang, ya kan? Karena kalau ketinggalan 2-0 sekarang kayaknya Beda, susah untuk comeback. Ini ya. beda ininya ya. Dan Brazil tentu mereka ingin melangkah jauh kalau ngelihat potnya kan ya paling nggak ke semifinal tuh bisa Possible lah buat si didapat Brazil sama ya. Brazil sih.
Oke, ya gue sih ngelihat ini soalnya Brazil Jepang nih negara kuda hitam menurut gue dari awal turnamen. Enggak, lu selalu bilang Brazil kuda Iya. hitam loh. Gue juga bingung sama lu. Lu tuh underestimate sama Brazil. Loh bukan underestimate, justru dari semua hal yang dibawa sama Brazil di Piala Dunia ini gue melihat ya buktinya aja sampai ini kita bahas lawan Jepang pun kita nggak ada yang definitely mengunggulkan Brazil loh. Siapa yang Enggak, gue mengunggulkan? mau ngomong Brazil gue. Segitu ya, Bang? Brazil, Serius gini Dev, ini tim punya tradisi sepak bola yang kuat. Benar. Iya. Gitu loh. Tapi dari materi pemain yang ada di atas lapangannya Brazil sekarang, Mm-mm. itu yang bisa meramu itu menjadi sebuah tim yang bagus ya memang cuma Ancelotti. Mungkin kalau pelatihnya bukan Ancelotti, gue malah justru nggak nganggap Brazil. Udahlah selesai lah Brazil lah. Iya justru itu, makanya menurut gue dia bukan kuda hitam banget, tapi ya pilihan pemain. Ini Martinelli aja kalau nggak salah dalam beberapa pertandingan nggak pernah starter kan? Cadangan. Nggak perasaan Iya. Iya, masa yang memasang Martinelli over Vinicius nggak mungkin bang. Lo Ditambah- ya bukan, kalau lo bisa main dengan beberapa taktik ya tadi kata Akbar sih emang taktiknya nggak banyak Ancelotti, jadi ya begitu jadinya. Iya, kalau gua rasa pemain-pemain ini pun dikasih kesempatan bermain karena mereka sebelumnya udah unggul lawan Haiti pun udah unggul, makanya akhirnya pada main semua. Justru yang gua khawatirkan dari Brazil nih kondisinya Rafinha justru. Rafinha kan cedera dia. Rafinha cedera ya? Satu cedera sama dia, gua nggak tahu ini mungkin nanti teman-teman bisa konfirmasi juga di kolom komen dia punya masalah pribadi lah di luar lapangannya. Ya, Akbar udah tahu pasti dia. Kenapa sih? Rafinha Iya ada permasalahan lah. Ya, Iya, iya. maksud gua justru apakah ini mempengaruhi ya? mempengaruhi ditambah sayap kanan Brasil diisi oleh Ryan gitu loh. Dan apalagi lu menghadapi Jepang yang kita tahu memang drill kuda hitamnya memang Jepang kan. Lah apalagi kalau misalkan Jepang di sini bisa berbuat banyak dan menjatuhkan Brasil di sini lo gimana harga diri Brasil gitu loh. Makanya gue bilang dari awal ya di sini Brasil Kuda hitam. menjadi kuda hitam begitu. Tapi kalau menurut lu gimana Jepang bisa menang lawan Brazil? Gue sih pertama gue lihat dulu Brazil sekarang ya. Hmm. Gue pun sebagai supporter atau orang awam melihat Brazil sekarang, sebelum masuk lapangan tuh kita bukan takut atau apa kayak Brazil doang. Harusnya Brazil ini punya generasi yang nih lawannya sebelum nginjak lapangan dia udah jiper duluan, udah takut lah. Brazil ya. Ya kan? Kalau dulu itu angkatannya Bintangnya Kaká. 5 lagi Iya. ya kan. Nah itu sih, karena apalagi tadi yang Dave singgung soal Ryan. Ryan ini kan debutan di Piala Dunia ini kan, masih muda banget. Di Dortmund pun dia baru datang di paruh musim. Ya. Dan dia emang diplot buat gantiin Semenyo kan di sana. Dan gue liat di bawah Iraola emang performanya progresnya naik lah, bagus. Makanya itu salah satunya Ancelotti manggil dia ketimbang dia manggil Savio-nya City. Iya. Ini dibanding Ryan ada nama Joe Pedro sama Estevao. Ya itu kan Enggak pemain Koefi Chelsea itu kan. Bisa. Dia kan orang nggak ngapa ke Eropa aja enggak. Dev tolong dong. Ego Iya. Chelsea lu. Loh. Nah, Ya, kalau- lanjut. Kalau ngomongin soal Jepang, gue sih pede ya. Gue sih sedikit mengungguli Jepang 5-5, 4-5 karena Ini gue kebalik lu malah lu Jepang ya. iya Lu tadi karena Brazil ya, Bar? Jepang. Oh, lu Jepang juga ya? ya, Nah, ini dia, Bang. baiknya karena Jepang ini sistemnya udah kebentuk. Iya, iya. Hajime Moriyasu ini walaupun pemainnya beda-beda, tapi di sinilah ujian Jepang sebenarnya karena banyak banget pemain absen. Mitoma, Endo, Iya, dari Ya. banyak pemain yang absen Ya. Jepang pun kita tahu. Kubo pun juga Ya, kan main dikabar. sistem kan? Ya, Iya. dikabarkan Kubo pun juga masih 50-50 kan, belum Iya, tentu bisa iya. tampil. Nah, Iya. ini justru tantangan pertama bagi Jepang di generasi yang sekarang nih buat Hajime Moriyasu. Tapi gue pede karena apa? Sistemnya udah kebentuk. Baik lagi yang gue bilang gue berkaca di match terakhir lawan Swedia tuh. Itu benar-benar yang gol sistematik banget lah. Gue suka banget tuh gol-gol kayak gitu karena ini gol skema latihan banget. Terlebih Brazil ini kan baik banget ngandelin individu. Iya. Nah, di sini Jepang bisa mendapat celah di sini karena gue ngeliat Oke. di tengah Brazil pun Casemiro, Bruno Guimaraes dan Paqueta ini gue nggak ngeliat ada serem-seremnya gitu loh. Apalagi DM-nya mereka ini paling yang breaker ini kan cuma Casemiro kan. Iya. Sedangkan kalau Casemiro menurut gue dengan lawannya sistematis ini agak sulit ngimbanginya. Karena dengan bola passing-passing pendek dan sistemnya udah kebentuk langsung dari sayap ke tengah. Nah, ini Iya, iya. salah satu ujian terutama buat backnya si Gabriel nih. Ini mungkin bakal ada intrik-intrik Gabriel yang kita tunggu. Apakah pemain Jepang bisa kepancing Permainan- sama iseng-isengnya Gabriel lah istilahnya. Ya, iseng-iseng. Tapi buat gua Jepang bakal menang Jepang, tipis sih. Kalau pemain Jepang menurut lu Bar siapa yang akan harusnya jadi Yang menjadi bisa ya jadi salah satu kartu truf lah. kalau misalnya kita Kubo cedera ya mungkin. Gua rasa sih one and only Kamada. Kamada Crystal Palace ya. Crystal Palace karena gua ngelihat dari sejak dia main juga di fase grup ini pemain memang jadi salah satu otak serangan dari Jepang sih. Selalu perform. Dan Dan dia udah bikin gol juga di Kamada udah. dua atau ya kalau nggak salah. Kalau salah dua 2-1 ya. ya. Kamada sama Weda sih. Weda ya. striker kan dia Top score. Weda top score juga.
Dan tadi bener sih yang dibilang sama Raffi, dan kenapa gue sedikit lebih unggulin Jepang daripada Brazil. Kita tahu salah satu karakter dari Jepang itu disiplin. Itu baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Dan kalau dia bisa disiplin menghadapi Brazil yang kita tahu pemain-mainnya memanfaatkan skill-skill individu, gua rasa itu bisa deadlock juga buat Brazil, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Jepang. Karena Jepang ini bermain secara sistem, bener tadi. Dan kalau dia bisa memanfaatkan sisi antara space dari dua fullback dari dua back ke lini tengah, karena kan DM-nya ini menurut gua agak kurang nih. Iya. Casemiro ini kadang suka maju-maju ke depan. Iya. Dan secara usia juga dia udah Tenaga muda lagi, kalau kan. di depan turunnya agak Lama. Ngap. pace-nya pace 7 ya. Udah ngap. Setuju betul. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi, gol dari Saibari itu kan Oh iya, adalah benar. skema yang memanfaatkan Ya, celah jarak itu. antar lini dari lini pertahanan itu. Betul. Dan Bolong ya. Jadi betul. Dan itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Jepang, dan bukan tidak mungkin kita akan melihat justru yang tertekan Brazil. gila ya. Tapi kalau Baru misalkan kali ini lo gue akhirnya sampai ke hidup bahwa Brasil tertekan gitu sama Jepang gitu ya. tapi justru gua rasa kalau itu terjadi itu bukan kesalahan Ancelotti, tapi Ya, emang itu yang dia mau. generasinya. Kenapa itu yang dia mau? Kenapa tuh? Karena Madrid pun itu mengandalkan skill individu dengan counter. Jadi dia memanfaatkan situasi counter untuk bisa cetak gol. Karena Jepang ini kan main sistem. Ya. Kasarannya kalau kita lihat Barcelona lawan Madrid lah. Kalau sistem ngedobraknya susah, Iya. ya dia butuh untuk counter attack atau Betul. serangan yang Dia gila ngomong ke sana mematikan. mulu, Raf. Arahnya ya? Iya, arahnya ke sana mulu. Enggak, kenapa gue ngomong Apa? kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena kita paham tadi kan disebutkan Benar, bahwa iya, Ancelotti iya, ini iya. mau mengandalkan skill individu. betul. Dan secara sistem dia memang nggak terlalu menonjol lah. Ketika Jepang pegang bola dan lini pertahanan Brazil ini agak deep ke belakang, ada hilang bola aja, itu bisa dimaksimalin sama Langsung, Vini kenceng. sama Kunha untuk bisa Vini, counter. iya. Dan Yang kita dihukum tahu ya. Vini punya kecepatan, punya skill individu, itu mungkin bisa menjadi salah satu plan juga untuk Ancelotti gitu. Betul. Oke, itulah pembahasan Big Ya, Match. ini duel keren, Duel Dev. keren, iya, iya. Dan Belanda Jepang ini dua negara yang pada edisi sebelumnya tuh sama-sama tersakiti oleh drama adu penalti. Dan Iya, yang betul. ngalahin timnya sama. Yang satu kalah sama Kroasia di 16 besar, Brazil di perempat final. Jadi kalau nanti duel Jepang Brazil harus sampai adu penalti, gue sih nggak kaget. Emang sejarah suka begitu. Oh Iya. Iya, tapi kalau sengit sampai adu penalti agak ini juga nih. Agak Ya, lama tapi, kita begadang ya. Panjang tuh matchnya. ya, tapi kalau misalkan Brazil sampai habis sama Jepang sih gua nggak tahu dah nih Brazil. Kenapa sih nggak tahu? Nggak kebayang gitu ya? Nggak kebayang, Bang. Gitu Iya. maksudnya Lu ini kan menggenapi Subasa gimana sih? iya itu juga. Terus juga kan berarti sejarahnya Brazil yang harus juara setelah 24 tahun nggak kejadian lagi. Iya Gitu. sih. Iya Terus sih. juga ya ini bakal jadi pukulan telak lah buat apa namanya PSSI Brazil ya gitu, entah apa namanya pembenahan dari apa namanya Generasinya. yang usia muda Grassroots. terus juga pembinaan yang muda-muda ya, ini bakal jadi concern dari Brazil lah gitu. Udah nggak ada lah bibit-bibit yang bermain dengan skillful sebagus Neymar atau Vinicius lah gitu loh, itu yang jadi sorotan di match Jepang atau Brazil. Oke, kita pindah. Ini gue lagi lihat beberapa tim yang lagi ketemu. Kalau gue sih menyoroti Norway sama Pantai Gading, terus Portugal Kroasia. Oke. Menurut lu gimana, Bar? Portugal Kroasia. Iya. Harusnya sih di atas kertas bisa ya. Bisa nggak lolos Portugal. Mau salah nih. Bisa apa lu jangan bersayap, Bar. Kasihan face-nya Dodo. Enggak, karena gini, kalau kita lihat Kroasia ya di fase grup pun juga mereka nggak superior banget. Lawan Ghana pun juga menang. Biasa-biasa aja ya kayaknya. Biasa-biasa aja. Kalau kita track Ada yang back spesial dia lah. ke mungkin prime dia itu di 2018. Cuman di episode yang lalu gue pernah bilang bahwa Kroasia ini salah satu tim yang bisa diperhitungkan kan. Iya. Nah apalagi ini udah masuk ke fase-fase gugur nih. Gua ngelihat waktu dia match lawan Inggris walaupun mereka kalah 4-2, itu kipernya si Livakovic tuh bagus banget sih. Masih oke ya. Masih oke. Dan kita tahu di fase grup Portugal ini kesulitan banget untuk cetak gol nih. Cuman lawan Uzbek yang memang kualitasnya gua rasa jelek Ya. banget Uzbek. Karena faktor apa, Bar? Susah cetak gol Portugal di grup. Nah, tergantung karena biasanya kalau kita lihat lawan Kongo sama lawan Kolombia Iya. itu memang
Gua rasa kreativitas lini tengahnya kurang sih. Gua Oh gitu. betul. Lini tengahnya. Betul. Jadi gua nggak mau menyalahkan Ronaldo walaupun dia juga salah. Tapi karena gini, Iya. lu punya Bruno, lu punya Vitinha, Joao Neves kemarin Joao Neves gak mainin Ruben Neves. Tapi gua melihat antar lini tengah ini kayak nggak ada mobilitas sama sekali. Iya. Cuman passing, jarak juga jauh gitu loh. Beda sama kalau misalnya kita lihat Prancis ya, mereka itu yang dijadiin playmaker itu bukan Cherki loh, bukan Bukan. nomor 10, tapi Dembele. Dembele yang posisi naturalnya itu bisa di sayap, bahkan dia di musim lalu pun jadi striker. Iya. Kenapa Prancis bisa sejago itu? Karena dia taruh winger yang nggak punya skill doang tapi punya Iya. visi yang bagus di nomor 10. Itu yang membuat ketika dia pegang bola, wah dia orang nggak bakal bisa kebaca nih, dribbling, passing kiri kanan, mobilitas antar pemain itu. Olise kadang bisa ke tengah juga, Mbappe-nya tiba-tiba ada di kanan. Iya. Nah, mobilitas seperti itu yang gua nggak lihat di Portugal gitu loh. Padahal lini tengah Portugal harusnya bisa melakukan itu. Betul. Dan kalau ada orang yang bilang I'm back gitu kan. Nah, misalkan seperti itu. Lawan Uzbek itu kebuka banget lini pertahanan Uzbek. Oke, iya sih, Benar-benar Uzbek terlalu tinggi dan ruang antar lini pemain Uzbek itu ya yang buat bola itu sering banget masuk ke lini pertahanan mereka gitu loh. Lawan Kolombia 0-0. Ya kan? Deadlock juga ya. Itu menyebutkan bahwa ini nggak cukup buat Portugal gitu loh. Apalagi lawan Kroasia di fase gugur, ya lu harus tampil 2 kali bahkan 3 kali lipat untuk bisa ngalahin Kroasia gitu loh. Jadi agak sulit menurut gua bagi Portugal, tapi ya seharusnya bisa lolos di Portugal. Raf, menurut gua kalau Portugal sekalian nyambung ke yang lain ya. ini agak sedikit worry sebenarnya, nggak cuma di tengah sih, di belakang pun sama. Oke. Karena kalau dilihat di match terakhir lawan Kolombia, emang lini tengah mereka kurang aktif lah atau kurang baik mainnya koordinasinya. Makanya kemarin sebenarnya dicoba Ruben Neves kan, mungkin si Roberto Martinez mau lihat nih buat sedikit rotasi apakah agak sedikit jomplang, dan terbukti jomplang banget. Menurut gue Vitinha nggak bisa jadi orang yang jemput bola. Harusnya emang di situ perannya si Ruben Neves. Si Joao Neves. Nah, di situ gue rasa kurang works, makanya lini tengahnya kurang hidup dan banyak main nyerang lewat sayap. Kelihatan nih si Cancelo sama Nuno Mendes aktif banget. Kerja keras banget mereka naik turunnya. Terutama Nuno Mendes sih. Ini gue suka back tapi dia terlalu ofensif banget. Terbukti ada beberapa peluang dari Kolombia, gue ngitung ada tiga peluang tuh bahaya banget dari sisi kirinya Portugal yang diisi Nuno Mendes. Segitu Munoz belum main loh, dia cuma diobok-obok sama Arias doang. Ya. Di situ gue lihat benar-benar lini kiri Portugal ini warning banget karena sudah ada Mendes sama Renato Veiga. Menurut gue Veiga ini cuma bisa bagus saat dia build up. Untuk cover pertahanannya menurut gue masih kurang. Sebaiknya mungkin bisa dicoba Ruben Neves yang di kiri. Ruben Dias di kiri, dan di kanan mungkin bisa Araujo dicoba lagi di sana. Jadi lebih balance lah antara RCB dan LCB. Begitupun di kanan kemarin pun Cancelo kayaknya kurang efektif sih, makanya digantikan sama Dalot, dan terbukti pas Dalot main ini lebih opsi serangannya lebih banyak banget di sisi kanan, walaupun ujung-ujungnya masih mandek di Pedro Neto. Gua nggak tahu kenapa ya. Ya karena dia di klub yang salah gitu. Iya. Pedro Neto tuh bagus apa ya? Bagus. Kalau lagi lawannya jelek. Karena gue agak menyoroti keputusan Roberto Martinez sih, karena sini peran dia Dia kan selalu diperdebatkan, dipertanyakan karena keputusannya. kalau ini pelatih di lawan Kroasia masih kepala batu dan masih mempertahani Pedro Neto di kanan, ini agak-agak aneh sih menurut gue. Nah iya, mungkin bisa dicoba Conceição dari awal dan Pedro Neto diparkir dulu, atau mungkin mencoba di switch Felix di kanan. Nah, yang agak sedikit bingung lagi, Bernardo Silva semenjak match pertama main jelek, dia babak pertama kartu kuning, babak 2 langsung diganti, sampai sekarang udah nggak pernah starter lagi loh bahkan. Ya mungkin ini putusan pelatih, balik lagi. Cuma Roberto Martinez, lu lihat ini udah fase gugur, lu salah dikit, selesai. Kemarin kecolongan loh lawan Kolombia, untung offside. Davinson Sanchez, mantannya Spurs. Nah ini nih, momen-momen kayak gini nggak boleh kejadian nih sama Portugal. Ini harus banget dibenahi, terutama ya baik lagi lu punya gelandang jago-jago banget di atas kertas, masa nggak bisa ngehandle tim ini sih? Iya. Secara hitung-hitungan bang. Kalau gue gini ya, gue nggak ngitung partai Portugal Kolombia sih. Gue termasuk orang yang kayaknya Portugal emang menghindar aja untuk tidak sebagai nama. Ya berarti dia memperhitungkan kan untuk finish karena di gini, 2 gitu. yang pasti gue berpikir mereka yang penting nggak kalah dari Kolombia. Kalau kalah selisih 1-2 gol pun karena selisih golnya lumayan gede dari Uzbek, dia oke gitu. Sebenarnya kalau Kolombia kan
lu menang atau seri kan juara grup. Oh iya. Iya kan? Iya. Dan gue yakin Kolombia lebih senang ketemu Argentina dibanding masuk ke pool yang kiri Iya, ke oke. Eropa. Ini feeling gue. Heeh. Nah, makanya gue berharap sebenarnya ada kejutan yang dibuat Roberto Martinez masuk fase gugur ini. Jadi segala analisa kita semua dan siapapun yang ngomongin tim Portugal itu bisa dibaikin di 32 besar. Mungkin kita akan melihat Ronaldo nggak main di 32 besar di starter menghadapi Kroasia. Mungkin loh, iya kan? Bernardo Silva jadi mungkin akan main segala macam. Jadi benar-benar nih, yang penting gue lolos dulu ke 32 besar, masuk ke kiri, ke bagian yang satu gitu kan. Iya. Habis itu ya walaupun sama terjalnya kan, Dev. Lu ketemu Spanyol Lebih terjal malah. ya 16 besar Iya. gitu. Tapi relatif ya mungkin ya semesta emang pengen Dodo sama Messi ketemu di kan nggak tahu. Wah. Tapi sekali lagi lawannya ini Kroasia. Hmm. Last dance-nya Luka Modric juga. Iya. Dan sekali lagi kalau kita ngomongin Kroasia, negara yang besar tumbuh karena perang dan segala macam ini jauh lebih kuat dari sisi mental. Kiper mereka tuh top banget menurut gua. Gua kenal kiper ini di Qatar, maksudnya ngelihat penampilannya dia kan. Gua kira lu ketemu sama dia. Hari itu Tadi kenal kamu. hari itu nggak sama gitu. Tapi maksud gua mereka bagus lah gitu. Terus Iya. sebenarnya nggak, ya ada perubahan lah dari materi 2022 dengan 2006, tapi pemain-pemain yang masih ada dari 2022 itu lebih matang sebenarnya, lebih matang. Dan ini bisa merepotkan Portugal. Oke. Ya gue sih berharap nih nggak sampai panjang. Ya kalau panjang sih Kroasia yang akan dia mereka udah terbiasa kalau udah sampai extra time Extra ngadu penalti penalti Kroasia. Kalau penalti gue yakin Kroasia sih. Iya Bisa. kan. Iya. Mungkin Dodo gagal penalti nanti. Tapi ya Headline tuh. ini laga menarik juga ya Dev, karena Portugal dan Kroasia di 2 edisi terakhir minimal 4 besar. Iya, dia Dia selalu runner up ya di Rusia. Iya. 4 tahun lalu dia nomor 3. Jadi ini juga ya kita lihatlah pertarungannya seperti apa. Kalau menurut gue sih itu. Ini sekarang gue mau mencoba ke tim mereka nih bang. Ini kan Apa tim mereka? ini kan Jerman sama Spanyol nih, Oh. sama-sama di satu bagan. Iya, Masih iya. berkaitan juga sama Portugal. Tapi di situ ada Prancis. Nih Raffi dulu nih. Jerman. Raff, ini gue beberapa kali ngeliat cuplikan di sosial media, interview ke beberapa. Gue memang mengakui gue belum pernah kemana-mana, tapi gue ngeliatin media sosial. Iya. Orang-orang fans Jerman di interview mereka nggak yakin sama Jerman. Mungkin yang bisa gue inget itu ya perempat final bahkan semifinal itu udah bonus tuh buat Jerman. Lu ngeliatnya gimana? Ya baik lagi, Jerman datang dengan skuad menurut gua, dan gua baca di beberapa media di X itu banyak orang-orang yang belum begitu mengenal skuad Jerman sekarang, karena ini mirip-mirip sama skuad 2010. Banyak banget pemain yang mendominasi dari Bundesliga. Mungkin sini Oke. banyak yang nggak ngeliat kayak Felix Mecha, Ya. terus Amiri, Mereka tuh ya. main di Dortmund, ya? yes, Dortmund. Brown. Brown. Brown itu Jadi ini nama-nama yang buat negara orang-orang yang ngikutin Bundesliga pasti masih belum terbiasa lah atau belum kenal istilahnya pemain ini. Ini justru menjadi salah satu faktor X tersendiri buat Nagelsmann. Di mana lawan Paraguay, gue sih pede mereka bisa menang. Walaupun gue yakin banget nih Nagelsmann pala batu nggak bakal ngubah starting line. Iya, tetap aja itu ya. Iya, karena terakhir lawan Ekuador pun cuma rotasi karena cedera. Di sisi kiri Raul main sama Rudiger ganti Nico kan yang cedera. Iya. Sisanya masih sama. Dan Oh iya masih sama ya, gue nggak sama, lewat gua match. masih sama, itu nggak ada yang berubah. Florian Cuma Wirtz main. motivasinya mungkin beda di match terakhir. Dan gue baca juga di media beberapa legend Jerman tuh sedikit mengomentari ya, Philipp Lahm dan Lothar Matthäus, dia berbicara kalau kita ini butuh Kimmich di tengah, bukan sebagai RB. Karena Bukan invert ya dia ya si Kimi itu. Ya? enggak, dia lebih banyak di kanan sih, terutama Oke. kalau lawan Pantai Gading itu kan diacak-acak juga tuh sama siapa? Diomande. Diomande. Iya. Nah, ini yang menurut gue setuju sih sama pendapat mereka berdua. Emang Kimmich ini harusnya porsinya di tengah, dan yang harusnya dirotasi itu Pavlovic. Lebih Kimmich gue lihat bisa lebih in sama Nemecha di tengah. Karena Nemecha ini modelannya gelandang box to box sebenarnya dia. Dan salah satu keunggulan dia, dan di Dortmund dia keluarin skillnya, yaitu shootingannya. Dia punya kekuatan power yang keras, Kimmich ya power yang bagus. Sering banget gol-gol dia dari luar kotak penalti di Dortmund. Ini sebenarnya bisa jadi senjata mematikan buat Jerman sih, si Nemecha ini. Dan juga Toni Kroos dia bilang di 32 besar ini dia yakin duet Wirtz dan Musiala bakal keluar potensinya di sini sih. Walaupun gue pribadi nggak pede sebenarnya Gak pede ya sama dua ini ya. sama duet ini, Iya. karena baik lagi di depan ini
gue masih walaupun kemarin Leroy Sané golin dan gue bilang sebenarnya Sané ini menghambat pemainnya lini serang Jerman, iya permainannya dan emang ya oke lah kemarin dia golin dan golnya pun menurut gue emang kebetulan aja itu dia bisa dapat gol. Gue boleh gitu loh ya kan. Tapi di luar gol itu Sané menurut gue emang harusnya coba diparkir dulu lah. Mungkin kalau emang nggak bisa undaf di situ, mungkin bisa dicoba pemain lain lah. Ya atau mungkin Havertz mundur, mungkin kalau mau coba Woltemade yang selama ini belum tampil lah masa. Belum. Dia di akhir Newcastle juga nggak main. Nah itu sih. Tapi kalau soal kemungkinan ketemu France, ya ini ujian sebenarnya Nagelsmann. Kalau Nagelsmann nggak eksperimen aneh-aneh, misalkan Jerman bisa sampai adu penalti lawan Prancis nih. Gue pun kalau kalah ya udah gue legowo karena kita kalah penalti. Nggak kalah di open play, nggak di 90 menit atau extra time. Dan tapi ada juga kemungkinan Jerman lolos melalui adu penalti. Ini gue lebih pede lagi karena lawan Prancis nanti. Ya enggak kalau ketemu lo menang lawan Paraguay. Tapi kalau buat ngadapin Paraguay dulu gue sih yakin menang tapi tipis. Dan nggak akan clean sheet. Pasti 2-1. Pasti menurut gue 2-1 sih. Dia emang terakhir Jerman clean sheet itu final Argentina 1-0. Di 2014 ya. Udah lama itu. Di fase grup 2 kali nggak lolos kan itu nggak sama sekali nggak clean sheet apalagi. Iyalah, mau Jepang kebobolan, mau Korea kebobolan ya. Itu. Oh terakhir final ya? Iya final. Dan itu jauh banget Bang, maksudnya 2014. 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Nah itu karena PR Jerman ini di generasi sekarang menurut gue udah sedikit membaik nih dibandingkan dua edisi sebelumnya di 2018 apalagi 2022 kan. 2022 kan lah masa transisi itu antara generasinya Musiala baru mulai mau naik nih kan saat sekarang Musiala udah mulai mateng. Nah ini sih yang menurut gue bakal jadi senjata mematikan Jerman. Lu Bar ngelihat Spanyol udah lolos kayak kalau lihat sampai perempat final lah ya. Perempat final masih berjalan mulus. Apaan 16 besar ketemu Portugal gimana lu? Lu bagian diapal dulu. Oh iya ketemu Portugal dulu ya. Portugal dulu. Ya lu jangan berliku di sebelah kiri itu semua tuh. Gua enggak di fase grup terakhir lawan Uruguay gue tuh cukup tersadar bahwa setelah 2010 emang Spanyol nih di Piala Dunia emang cukup kesulitan. Jadi di situ gue coba melihat bahwa memisahkan antara Spanyol bermain di Euro sama Spanyol bermain di Piala Dunia. Itu cukup berbeda tuh. Makanya gue sebagai fans Spanyol mencoba untuk mungkin nggak ya gitu bisa melaju jauh nih. Walaupun dia di bagian kiri dan di bawah kan. Makanya ketemunya tadi paling yang agak sulit mungkin antara Portugal sama Kroasia nanti. Kalau lu ngeliatnya gimana Bar? Oke, sebenarnya di fase grup gue cukup menyayangkan performa dari Spanyol ya. Itu dia. Iya, gue sangat menyayangkan. Cuman gue tahu alasannya kenapa. Perbedaan antara Portugal sama Spanyol itu dua-duanya sama kesulitan kan di fase grup. Cuman lini tengahnya ini jalan. Walaupun memang gue belum lihat Pedri yang seharusnya Pedri. Iya, gue juga belum lihat tuh Pedri. Gue belum lihat sama sekali, apalagi Lamine Yamal. Lamine Yamal itu setelah dia masuk di babak kedua melawan Cape Verde, itu mulai bagus tuh, ya kan. Tapi setelah match itu, entah kenapa gue belum melihat sesuatu yang bisa dia tawarkan. Seperti yang dilakukan di Barcelona. Di Barcelona, betul. Gue juga bahkan lawan Uruguay pun juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, setuju. Dan cuman salah satu eksperimen yang gue lihat berhasil adalah mainin Alex Baena. Cukup berhasil ya, cukup berhasil match karena di 2 match terakhir dia dimainkan oleh De La Fuente dan dia tahu betul bahwa lu nggak bisa ngandelin Lamine Yamal doang, apalagi sekarang Nico Williams cedera, nggak bisa tampil. Cetak gol ya kemarin si Baena. Kenapa? Lawan Uruguay. Iya, gol kemenangan itu. Satu-satunya gol ke gawang Uruguay. Dan cuman ini menjadi bukan rekor sih ya. 2 kemenangan pertama bagi Spanyol di Piala Dunia itu sejak 2010. Karena makanya di Euro beda nih. 2010, jadi 2014, 2018, 2022 sampai 2026 itu dia cuma menang 3 kali kalau nggak salah. Wah. Ini dia bisa menang lawan Uruguay kan kemarin itu menambah torehan kemenangan dia. Tapi perbedaannya kalau tadi gue bilang sama Portugal adalah ini mereka bisa create change ke depan, tapi striker Ferran Torres. Jadi di grup kita nih kalau misalkan Ferran Torres masuk pasti ada aja yang nyaut. Nih Ferran Torres bakal cetak peluang berapa nih? Bukan cetak gol berapa, itu cetak peluang berapa. Peluang miss berapa gitu. Betul. Dan gua berharap Oyarzabal aja deh yang jadi striker udahlah. Di fase 32 besar lawan Austria. Austria ini cukup
menurut gue cukup tampil bagus juga lawan Argentina ya di Iya. pertandingan kedua sebelum akhirnya Messi menuntaskan golnya di last minute. Tapi sepanjang babak kedua itu kalau gue lihat Austria mereka tampil cukup solid ya walaupun Iya. pemain-pemain seperti Arnautovic itu menjadi salah satu tumpuan lah, Sabitzer di lini tengah Sabitzer, juga masuk. walaupun secara umur udah nggak muda lagi tapi ya. dia masih menjadi salah satu pemain yang bisa mengatur tempo lini tengah dari Austria. Austria lah. Dan menurut gua kalau misalkan lini depan Spanyol nggak aneh-aneh ya harusnya gua rasa Spanyol bisa menang ya sekitar 1 atau 2-0 lah. Oke. Gua rasa seperti itu dan dia masih clean sheet loh. Unai Simon Oh masih ya? Simon masih clean Masih sheet. kan Belum kebobolan sama seri sekali. 0-0 menang 0-0, 4-0 sama 1-0, 1-0 oh iya, kan. Iya, dia masih clean sheet dan Dia sama kiper Meksiko tuh berdua tuh yang Rengel. 3 iya yang ya cuman gue sangat menyayangkan dia nggak kebobolan sih jadinya dia bakal main terus deh. ya lu pengen diganti. Iya. Pengennya John Garcia, dia pengen John Garcia. Ada Joan Garcia, ada Raya tapi dia percaya Unai Simon. Ya Unai Simon lebih dipercaya ya, bukan David Raya yang lagi performanya sebenarnya bagus ya musim ini ya. Betul. Joan Garcia sama David Raya itu kan pemenang Golden Kiper Gloves terbaik ya. Iya. Kiper terbaik. Tapi dia lebih percaya Unai Simon, mungkin ada ikatan batin atau apa. Iya. Tahu lah antara dia lakuin Iya, sama iya, mereka. iya. Tapi anyway, Spanyol bisa melaju ke 32 besar. Kalau misalkan dia menang, dia akan menghadapi Kroasia. Iya, Antara Kroasia Portugal dan sama Oh, Kroasia. iya. Oh, lo Kroasia. Oh iya Akan iya. menghadapi Kroasia ya karena PD. ya kalau misalkan lawan Ya, Kroasia ya, ya, atau ya. lawan Portugal kan ini dua match yang berbeda ya. Kalau misalkan lawan Kroasia ini akan menjadi ujian juga bagi Spanyol karena menurut gua Kroasia ini itu tadi yang dibilang tadi oleh DJ bahwa dia punya pride last dance juga untuk Luka Modric. Susic ini bagus loh. Wah, Salah satu ini pemain pemain- muda. mana itu? Pemain Inter. Pemain Inter ya kan. Ini potensial juga mungkin di masa mendatang dia bisa menjadi tumpuan untuk Iya. menggantikan Luka Modric. Iya, betul. Karena di 3 pertandingan fase grup juga dia tampil bagus, apalagi terutama lawan Inggris Betul. dia cukup baik, cetak 1 assist dan gua rasa itu bisa menjadi salah satu kekuatan ya. Kalau lawan Portugal gua rasa 50-50. Ini kesempatan bagi Portugal untuk bisa lolos karena gue pengen lihat dulu Spanyol lawan Austria nih. Oke. Apakah ada perubahan atau enggak? Tapi kalau misalkan sama aja seperti di fase grup, gua rasa Portugal punya peluang yang lebih besar menghadapi Spanyol. Lu pengen Spanyol ketemu Belanda, ketemu Maroko, apa ketemu Prancis, apa ketemu Jerman? Perempat final. Perempat final. Iya. Gue pengen ketemu Prancis. Karena Karena perempat kalau finalnya ketemu situ ya? Enggak dong, kalau perempat finalnya Satu bagan, Bang. bukannya iya, semifinal. itu semifinal. Oh, semifinal. Kalau perempat finalnya ke bawah. Sama Belgia sama US, sama Belgia. Belgia. Semifinal masih semifinal. Semifinal gue pengen Prancis. Prancis ya. Karena kalau lu bisa ngelewatin Prancis, Wah, Lu juara. juara pegangan juara udah gede tuh ya. Kalau lawannya Argentina di final? Oh, ntar aja. Ntar Usah. aja. Masih kejauhan, Masih masih kejauhan. Makanya gue mau melipir ke Argentina dulu Iya. nih. Boleh, boleh. Argentina nanti aja, Dev. Ini kan ini masih Kamis besok kita taping masih bisa ngomongin Masih bisa ngomong ya? Argentina, Iya, iya. ya kan. Kita nikmatin aja. Ini kan yang grup-grup kiri kan main duluan nih sama Iya, yang iya, atas Brazil, Aman, Jepang ya, betul. Norwegia juga tuh ya. Gue berharap Norwegia mainnya yang bener deh kemarin. Itu kayak Itu, Kak. ngelepas ya. Iya, Ya, kan kalau yang di bayar match- tiket mahal datang pengen lihat Mbappe sama Erling Haaland kan Oh, jadi iya. norak. Biar kata ada gat-gat yang lain ya kan, tetap aja. Tapi ini deh, gue mau ini aja Bang. Apa namanya Inggris ini kita di HVP kayak jarang buat bahas Inggris deh karena Karena Inggris calon juara, Bro. Ya. Loh. Birmingham. Inggris itu diam-diam ya, pelan-pelan begitu deh yang kali ini menurut gue. Kenapa Bang? Ya karena buat gue ya coming home, kalau nggak football coming home kami nggak gini. Iya. Kalau di fase grup waktu laga pertama mereka menang lawan Kroasia, Kroasia ya. 4-2. Ya itu kan emang duel sesungguhnya di grup itu. Sama Ghana ya mistisnya Ghana gua nggak ngerti lah atau apa, tapi seri 0-0 kan. Terus kemarin lawan Panama 2-0. Ngomong Panama tuh paling kasihan tuh yang nggak bisa bikin gol di Sama sekali. iya, Sama di sekali. utara Iya. Amerika tuh dia. Tapi sebenarnya yang menarik kan karena Thomas Tuchelnya. Iya kan, dari awal bagaimana dia milih pemain, ninggalin Cole Palmer, ninggalin Foden gitu kan. Maguire, TAA TAA. Iya, tapi Levi kan kalau Colwill. ngelihat sejauh ini bagaimana timnya kompak di ruang ganti maupun di atas lapangan ya, buat gue sih Inggris salah satu ya. Oh, iya. Dan kalau ngelihat bagan grupnya, ya kalau dia bisa nggak segoblok
Portugal gitu ya ngadapin kan nganggap Kongo ya. Kongo, Ya. yang pertama. Dan nggak nganggap enteng lah, yang mesti jangan nganggap enteng. Harusnya Harry Kane bisa lah masuk Oh, Kongo papan ya? skor. Nih Kongo. berarti kan Kongo kan banyak pemain bukan Afghan sih maksudnya pemain-pemain dari Inggris yang Iya, yang bermain di gitu Premier kan. League nih. Ya. Habis itu kan Premier League Meksiko lagi. ya kan sama Ekuador kan lawannya kalau Ya, di 16 16 besar, besar. baru di perempat final ya kalau nggak Brazil, Jepang ya kan. Norway. Norway di sama- situ kan. Baru di bagian bawah ya kita lihat lah. Orang bilang kan katanya Argentina ya. Nanti kita bahas lah kalau ini. Tapi Inggris tuh salah satu menurut gua diem-diem favorit. Dan ini gini Dev, 32 besar tuh kan fase gugur ya. Iya. Lu kesalahan elementer, kesalahan kecil ya udah. Langsung dihukum. Iya ya, kan? langsung. Jangan sampai kejadian kayak timnas mana tuh yang pesawat charternya di Bart Alien katanya itu kan. Ya kan kalau gagal Uruguay ya kan. Ini menarik sih. Dan kalau sampai besok kan Brazil, Jepang, terus Perancis, Swedia, ya kan. Kita selalu bilang Perancis ini kan dominan ya. Ya gue nggak tahu apakah Swedia bisa bikin sulit, gue nggak ngerti deh Isak sama Gyökeres deh. Ya tapi kayaknya enggak sih. Perancis emang terlalu Terlope. Terlalu OP, Mas. bagus Tiap-tiap posisinya tuh dari depan tengah sampai belakang kan. ya. Tinggal di Didier Deschamps balik apa enggak ke timnas Oh, iya. cepat gitu kan. Kemarin Iya. kan ibunya wafat meninggal ya. ya. Oh, buka gitu. Lu gak ada komentar sedikit Messi apa Argentina segala macam? Nanti aja lah Nanti masih aja. ini kita nikmatin aja Messi. Soalnya Ronaldo bikin 6 gol Piala Dunia kan. Iya, Iya. di 6 edisi. Kemarin Messi 7 pertandingan beruntun. Ada aja gitu ya. Kita nikmatin aja. Gue seneng aja gitu. Yang rame kan fansnya. Iya kan. Ya walaupun gue salah satu penggemar Ronaldo tapi gue respect. Penggemar Messi tapi gue respect sama Ronaldo. Ya kan? Iya. Kalau nggak ada Ronaldo Messi juga nggak bakal begitu. Iya. Oke. Iya. Oke, ini kayaknya pembahasan gue tutup sampai di sini dulu. Ntar dulu berarti Spanyol sama Jerman bisa ketemu ya? Bisa, Bisa satu di kali. semifinal. Kita kalau ketemu semifinal mereka aja berdua ngobrol. Iya, kalau ada Kita waktu di lagi tengah ntar. misahin gitu ya. Masa berantem. Itu kalau tadi Akbar kayaknya bakal optimis sampai semifinal dan pengen ketemu Perancis ya. Betul. Jerman, lu optimis sampai Gua sih kalau gua secara realistis kemungkinan 16 besar ya. 16 besar. Artinya Iya, undur artinya- diri di tangan Prancis. Artinya lawan Gue dia realistis dong. Iya. Terlalu ya oke. Ada dulu paham. di musim lalu Liga Champions juara dunia kan. Wow. Kalau realistis ya, kalau Iya. gua realistis 16 besar. Tapi kalau sebagai fans ambisiusnya maunya sampai final juara Iya. dong. Oh, ya, oke. Gitu. Karena sekarang Dev kalau ngelihat bagan itu ada menarik tuh. Orang-orang yang suka cocok logi tuh mulai bergeliat Oh, iya, kan. iya. Kan bisa jadi Jerman Argentina batch keempat. Oh iya, Iya, Bang. bisa. Iya kan? Benar-benar. Buat bintang keempat. Oh, Bukan, pertemuan. final keempat. Keempat. Iya kan? Atau lu mau nonton Brazil banyak. Jerman lagi? Iya kan? Brazil, Jerman. Iya. Final-final ya. Atau final paling entertain sedunia sih tahun ini. Apa tuh? Portugal Argentina. Ya itu paling bawah tuh, karena itu Iya. lebih karena dua sosok itu kan. Iya. Iya, tapi kan ada yang bilang lu jangan macam-macam bang. Brazil tuh yang pernah juara di Amerika Serikat. Tapi ini ada fun fact juga. Iya. Jerman adalah satu-satunya negara yang bisa juara di benua Amerika Selatan. Satu-satunya. Enggak, ini kan di benua di Amerika Selatan, tapi ini di utara Amerika. Ya, Amerika. maksudnya di luar, bukan di apa? Bukan di luar kontinentalnya dia kan. kontinentalnya, ya. Ya sama, Brazil juga satu-satunya negara yang pernah juara di benua Amerika dan di Eropa waktu di Swedia tahun 58. Set 58 itu udah. Iya, Itu makanya aman bisa jadi banget. Brazil sama Jerman kan. Iya. Iya gitu. Tapi yang kita lihat aja. Ya siapa tahu Spanyol ketemu Inggris ulangan Piala Eropa Iya, bisa juga. macam-macam. Macem-macem, Atau macem. Maroko Aljazair ya bisa juga. Dua negara Afrika Finalnya. Utara ini ketemu, iya kan? Atau kalau Maroko Senegal nggak bisa ya? Enggak, Maroko Maroko Senegal Senegal. bisa di semifinal, Pak. Iya. Bisa. Perempat final ya? Cuma Karena dia ketemu mungkin. Belgia. Tapi Quarter si kayaknya. Ghana yang di bagian kiri. Ghana bawah ya? Kanan, Ghana, kanan Ghana bawah. kiri. Senegal nggak sih kiri itu? Kiri Belgia, Senegal di kiri. Ini apa nih? Ini Senegal. Senegal. Senegal bisa aja ketemu Aljazair final. Bisa. Iya kan? Enggak kalau yang Final bagus jauh-jauh. Jauh sih. kalau Maroko ketemu Senegal diulang tuh final Piala Piala Afrika. Afrika. Iya kan? Bumbu-bumbunya situ Ya, tuh. kalau benua Amerika di bagian utara nggak siap, stadionnya GBK kita coba tanya ya kan. Udah, itu Ya. udah terlalu kejauhan. Ini kita udah pembahasannya untuk 32 besar sampai di sini Jangan lupa dulu. Brazil Jepang ya. Iya. Brazil, Jepang. Nanti- Belanda Maroko yang Ah, duluan nanti, tuh Prancis nanti Swedia. untuk yang sisanya tadi kan Argentina belum kebahas, sama nanti ada fans Inggris dan juga ada fans Jepang juga kan nanti kan. Nanti bakal ngebahas nanti hasil dari Jepang sama
hasil dari Inggris ya mungkin ya. Nah, nanti akan kita bahas dan kemungkinan di 16 besar nanti akan kita bahas di edisi selanjutnya. Jadi, Akbar, thank you banget, Thank Raf. you banget. Thank you, Thank you Akbar, udah- Raffi. udah main Nih, ke Oke Bang DJ. Ini HTB. tiga Depok nih. Makasih. Iya benar-benar. Trio Depok ya. GDC, Iya, Geng Depok Cihuy. ada aja tuh. Jadi buat teman-teman sobat Halftime Break yang mau cari berita seputar olahraga itu bisa langsung ke Harian Kompas atau kompas.id dan langsung ke kolom olahraga atau sepak bola. Di situ udah dimuat seluruh olahraga yang lain di luar sepak bola, yaitu ada tenis, ada Tenis bentar lagi F1. Wimbledon. Iya itu dia, terus juga mungkin ada bulu tangkis mungkin yang akan mau main lagi. Tapi kalau khusus pembahasan berita seputar Piala Dunia kalian bisa cek di website pestabola.kompas.id. Di situ banyak tulisan, tadi juga Bang DJ udah nyinggung, wartawan kita ada yang berangkat juga sampai sekarang masih ada di sana Bang DJ. Mereka meliput dan memberikan berita update langsung dari venue Piala Dunia 2026 dan juga di sana ada games. Ya gue juga udah ngasih tahu Akbar sama Raffi juga. Di sini ada preview terkait ya seru-seruan lah cetak ya siapa yang cetak gol, nanti skornya berapa, terus juga di babak pertama golnya berapa gitu-gitu dan itu ada ranknya juga dan sampai sekarang Bang DJ yang paling atas itu poinnya lumayan banyak tuh. Itu gue nggak tahu dia punya ilmu apa. Ya, Oh itu gua itu. Senayang. sampai hari ini orang Indonesia masih di situ ilmunya. Ke World Cup baru. Iya. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu untuk edisi Halftime Break kali ini. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di edisi Halftime Break selanjutnya guys. Bye bye, thank you. Thank you. Thank you.